cerita Samson di dalam seluruh kaitannya dengan Natal. Yaitu adalah ini. Samson ke Gaza itu untuk apa? Untuk melakukan yang Israel gagal lakukan. Yaitu apa? Menaklukkan musuh. Dan dia betul menaklukkan musuhnya. Dia menaklukkan Filistin. Dia mati menjadi juru selamat. Seperti yang dijanjikan waktu hidupnya, engkau akan menjadi juru selamat, memulai penyelamatan kepada Filistin. Dan betul, dia mati sebagai juru selamat. Dia mati juru selamat menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Tapi Filistin belum selesai, saudara. Karena Gaza hanya satu kota, sedangkan Filistin punya 5 kota utama gitu ya, yang Asdod dan yang lain-lain masih ada. Jadi mereka itu sebenarnya cuma juru selamat sementara. Semua hakim-hakim itu hanya juru selamat sementara, temporary savior. Sampai kapan mereka benar-benar bebas dari musuh? Nanti sang raja datang. Dan betul, si Samson itu hanya menjadi pembuka jalan seperti Yohanes Pembaptis membuka jalan kepada Raja Daud. Yang nanti Raja Daud akan menghabisi bangsa Filistin sampai tuntas. Dia memulai dengan menghabisi Goliat. Tapi setelah dia jadi raja, dia akan menghapus bersih semua ancaman dari Filistin. Filistin betul-betul ditundukkan di bawah pemerintahan Raja Daud. Jadi saudara bisa lihat ya, Samson membuka jalan bagi Raja Daud. Dan siapa yang membuka jalan bagi Yesus Kristus? Yohanes Pembaptis. Dan saudara lihat Samson dan Yohanes Pembaptis, kalau saudara bandingkan, very creepy. Itu similaritiesnya ya, kesamaannya tuh benar-benar mirip banget antara Samson dan Yohanes Pembaptis. Tentunya bukan secara power gitu, tapi ditulis sama-sama koneksinya begini. Kesamaannya ya, sama-sama dilahirkan dari mama yang sudah tua, yang sudah mandul, tidak bisa melahirkan. Dua-duanya waktu kelahirannya diberitakan oleh malaikat. Malaikat datang kepada mamanya Samson, malaikat datang kepada mamanya Yohanes Pembaptis. Dan berkata, anakmu akan menjadi nazir seumur hidup. Dan di Alkitab, nazir seumur hidup itu cuma 2 orang. Satu Samson, satunya lagi Yohanes Pembaptis. Dan dua-duanya mati di tangan wanita yang tidak terpuji. Dia Delilah, satunya lagi nih Salome. Tapi yang terpenting dari kesamaan antara Samson dan Yohanes Pembaptis apa saudara? Dua-duanya menjadi pembuka jalan bagi raja yang dinantikan. Jadi kita bisa lihat di sini ya, Samson membuka jalan bagi Raja Daud, tapi Yohanes Pembaptis membuka jalan bagi sang raja. Raja Daud sudah final? Belum, karena Raja Daud pun jatuh kepada Batsheba, sama seperti ketika Samson juga jatuh kepada Delilah. Jadi ini memang raja yang berhasil menundukkan Filistin, tapi sekali lagi dia juga nggak bisa menaklukkan dirinya lagi, sama seperti Samson. Jadi siapa raja mana lagi yang harus kita nantikan? Salomo? Oh apalagi gitu ya. Yang kita harus nantikan adalah akhirnya datang sang raja, the king, the only king. Karena itu ya saudara, kita bisa lihat kitab Hakim-Hakim itu mau berkata satu hal, it's not enough just to have a savior in your life. Nggak cukup saudara punya juru selamat di dalam hidupmu, tapi saudara harus punya raja di dalam hidupmu. Karena kitab Hakim-Hakim penuh dengan juru selamat, tapi ditutup dengan belum ada raja saat itu. Jadi kegagalan kitab Hakim-Hakim adalah mereka mendapatkan juru selamat, tapi mereka tidak punya raja yang berkuasa atas diri mereka. Mereka dapat sih kebebasan, mereka sih dapat sih kemenangan, tapi gagal lagi dan gagal lagi. Gagal lagi dan gagal lagi. Sampai kapan? Sampai mereka dapat di dalam Kristus total and final victory. Kemenangan yang tuntas.